Mariana ya. Alasan nggak hadir apa kira-kira? Sakit. Ya sekali lagi kami sangat menyayangkan ya kalau Lisa Mariana tidak hadir karena sakit atau apapun alasan. Tapi sekali lagi kami hormatin kalau tidak hadir. Tapi perlu kami sampaikan bahwa ini kan panggilan Bareskrim, seyogianya harus dihormatin. Kenapa? Karena dari awal kan kita tahu bahwa Lisa Mariana kan selalu menyampaikan bahwa beliau taat hukum, kan begitu ya. Nah kalau taat hukum harusnya hadir gitu loh. Tapi kalaupun tidak hadir, ya sekali lagi ke depan itu menjadi kewenangan dari Bareskrim. Kami tidak mau intervensi, apapun nanti ke depan Bareskrim bertindak, itu kami serahkan kepada Bareskrim. Kira-kira begitu. Bang, dia 2 kali menghindar, bukan 2 kali absen. Dan pemanggilan selanjutnya itu adalah di hari Kamis jam 11. Ini seperti alasan pertamanya kan seperti sibuk atau apa, alasan kedua karena sakit. Ini seperti kayak mengulur waktu. Ya tinggal publik dan teman-teman yang menilai. Sekali lagi kami tidak bisa menilai, tapi semua publik sudah tahu. Kalau beliau teman-teman beranggapan bahwa ada menghindari, saya kira ya kita serahkan publik untuk menilainya. Kira-kira begitu. Tadi dia juga menyerahkan surat, memperlihatkan surat untuk tes DNA 2 kali dan surat apa lagi? Mengajukan tes DNA 2 kali dan dua kali penundaan dan penundaan pemanggilan karena dia baru bisa hadir hari Kamis, Bang. Ya kalau dia bisa hari Kamis hadir ya mungkin ya silakan lah ya, itu berarti kita hormatin lah. Kalau misalnya terkait dia meminta tes DNA ulang gitu ya, second opinion gitu ya. Ya, di Singapura. Ya ini kan bukan penyakit. Second opinion itu kan penyakit, kan begitu ya. Kalau ini kan tes DNA yang sudah ada dihasilkan oleh pihak Labdokes Mabes Polri. Sekali lagi bahwa tes DNA ini kan dalam rangka untuk proses penyidikan. Labdokes sudah menyatakan bahwa ini final, mengikat dan sesuai dengan hukum. Artinya tidak ada lagi yang namanya second opinion. Kalau sakit mah, sakit encok ya bisalah second opinion ke luar negeri. Tapi kalau ini yang namanya tes DNA, kan landasan hukumnya apa untuk second opinion? Nggak ada. Coba cek aturan hukumnya ada nggak untuk boleh mengajukan tes DNA 2 kali, 3 kali, ada second opinion? Nggak ada. Kalau penyakit, mas sakit perut misalnya, pergi ke Singapura second opinion itu bisa sah saja. Tapi ini loh hasil penyidikan Bareskrim Mabes Polri bahwa dilakukan sesuai dengan SOP, tes DNA-nya sudah ada hasilnya. Lalu kalau minta tes DNA ulang, pertanyaan saya apa yang mau diminta tes DNA ulangnya? Nggak percaya terhadap hasilnya. Kan begitu, kalau nggak percaya kemarin itu ngomong apa gitu loh. Kemarin sudah menghormati proses hukum yang berlangsung di Bareskrim, menghormati hasil tes DNA. Sekali lagi, kalau dia minta ulang di Singapura itu urusan dia pribadi, tidak ada kaitannya dengan Pak Ridwan Kamil, karena Pak Ridwan Kamil tunduk kepada aturan, tunduk kepada hasil proses yang dilaksanakan oleh Labdokes Mabes Polri yang prosedurnya menurut kami sekali lagi sudah dilakukan secara baik. Kemarin kan pada saat tes DNA dilakukan bahwa itu dilakukan secara SOP, membuat surat pernyataan. Kami membuat surat pernyataan bersedia untuk dilakukan tes DNA. Demikian juga pihaknya Lisa Mariana juga membuat surat pernyataan bersedia untuk diambil cairan darah, bersedia diambil air liur pipi kiri pipi kanan, dua-dua kami juga begitu. Ditekan oleh saksi, disaksikan, diawasi oleh Bareskrim. Proseduralnya sesuai dengan SOP, apalagi standarisasi Labdokes Mabes Polri ini internasional bos, ISO kan gitu, dan diakui oleh akreditasi internasional laboratory di luar negeri gitu loh. Artinya ini nggak perlu kalau diminta dia tes
DNA ulang, itu kan cari sensasi aja tuh. Artinya tadi si katanya Lisa juga ini kan kalau misalnya masih RK yakin bang kalau si Selin ini adalah anak darinya Ridwan Kamil bang. Itu kan keyakinan subjektivitas. Ya, kalau dia yakin subjektivitas itu, tapi kan fakta ilmiah bisa nggak dibohongin. Ini fakta ilmiah loh, fakta ilmiah yang sudah sah secara hukum. Kalau dia yakin, tapi fakta ilmiah menyatakan seperti itu, kan nggak bisa. Jangan bahasanya sederhana, jangan yakin karena emosi. Karena gitu, yakinlah dengan kebenaran, dengan fakta ilmiah. Kan dari dulu, Lisa kan mengatakan, Pak Ridwan Kamil siap nggak untuk tes DNA? Kan nggak, dari dulu. Kami tantang, oke, kita ikut tes DNA. Lalu kenapa sekarang mengatakan sebaliknya gitu loh? Nah itu saya kira sesuatu yang tidak konsisten. Jadi ya kami menanggapinya permintaannya agak aneh juga gitu. Ya, Bang, ini kan ditantang balik sama Lisa, mungkin nggak Pak Ridwan Kamil kan menyanggupi tes DNA ulang gitu? Kan saya sudah katakan tadi, Pak Ridwan Kamil tunduk kepada hasil yang sudah dikeluarkan oleh pihak Baris-Krim. Hasil ini sah secara hukum, final, dan mengikat. Lalu kita diajak untuk ke sana, ngapain gitu loh. Itu sama saja melawan hukum, bos. Kita diajak pergi ke Singapura, lalu landasan hukumnya apa? Apa landasan hukumnya? Coba saya tanya sekali lagi. Landasan hukumnya untuk melakukan tes DNA ulang apa? Nggak ada. Jadi jangan kita, Pak Ridwan Kamil diminta, dipaksa. Jangan, sekali lagi. Hormatin putusan, hormatin hasil tes DNA yang sudah dikeluarkan oleh pihak Baris Krim Mabes Polri, dan itu lembaga independen loh. Dan yang dipimpin oleh lab Dorkesnya itu Jenderal siapa namanya? Hasti. Dan itu ahli DNA satu-satunya Polon di Indonesia. Jadi kalau meragukan lagi seperti itu, saya sangat menyayangkan. Makanya selalu saya katakan ini hanya cari sensasi saja. Udah itu aja. Satu kata bagi saya. Bang, kalau tadi sempat juga tim kuasa hukum Lisa mengatakan kalau misalnya RK tidak takut itu adalah anaknya. Dan RK juga yakin 1000% kalau itu bukan anaknya. Kenapa harus takut untuk tes DNA? Ini bukan persoalan takut atau tidak. Sekali lagi saya katakan bahwa hasil tes DNA yang dilakukan oleh Baris-Krim Mabes Polri ini sesuai SOP. Jadi ini bukan persoalan takut. Sekali lagi saya katakan tidak ada soal takut atau tidak. Tetapi Pak Ridwan Kamil tidak mau melanggar hukum. Kenapa? Landasan pihak Baris-Krim untuk proses penegakan hukum ini adalah fakta ilmiah yang sudah dihasilkan oleh pihak Lab Dorkes Mabes Polri. Sekali lagi, tidak ada, ini bukan soal takut atau tidak. Kenapa? Faktanya ilmiahnya ada. Kan gitu. Lalu kita nggak percaya kepada hasil Lab Dorkes Mabes Polri yang berstandar internasional. Lalu logikanya di mana? Lalu dikatakan kita takut segala macam. Ya enggak, ke situ larinya, nggak ada hubungannya. Jadi ini semata-mata bahwa penegakan hukum, bukan soal takut. Nah itu ya. Jadi biar clear nih, ini bukan soal takut ini, Mbak Glory. Ini bukan soal takut, tapi ini soal penegakan hukum, soal SOP. Jadi kalau dikatakan takut enggak, hormatin hasil yang sudah dikeluarkan oleh Baris-Krim Mabes Polri. Itu menjadi patokan. Kemarin disampaikan hasilnya kan 99,99%. 0,1%. Ya di mana-mana semua hasil tes DNA itu yang saya baca berulang kali di dalam literatur itu ya 99,99%. 0,1%-nya lagi kenapa tidak 100%? Di mana-mana bos yang namanya tes DNA itu 99,9%. 0,1% lagi semua. Kenapa? Yang saya baca lagi literatur bahwa pemeriksaan tes DNA itu terhadap minimal 23 pasang kromosom sesuai dengan kromosom manusia. Dan itu juga standar internasional, Interpol. Jadi nggak ada lagi lah, ya sudahlah. Kalau ini selalu didengungkan untuk tes DNA ulang, lalu untuk apa? Di mana salahnya? Gitu loh. Harus jelas dong salahnya di mana. Kalau tes DNA ulang, kan nggak jelas. Hanya minta emosional, nggak hadir Baris-Krim lalu dibawa surat permintaan tes DNA ulang. Ya kita jadi bingung juga, ini katanya orang yang taat pada hukum,
ikutin aja prosesnya. Kenapa takut gitu loh? Kenapa harus takut? Ikuti prosesnya. Ini kan untuk BAP tambahan, untuk memeriksa sejauh mana terkait dengan prosesnya. Ya sampaikan aja dalam BAP. Kenapa harus, ya dalam hati saya tanda kutip ya, ya mudah-mudahan saya salah. Ya kenapa harus menghindar gitu loh? Ya kalau alasannya sakit, sekali lagi kami hormatin itu. Itu loh kira-kira. Tapi tidak ada surat sakitnya Bang dari dokter Bang. Nah, makanya sekali lagi kami sampaikan, nanti menjadi kewenangan pihak Bareskrim untuk menentukan langkah selanjutnya. Kami tidak bisa mengintervensi dalam bentuk apapun. Biarkanlah Bareskrim yang menuntaskan kasus ini. Bola kan ada di tangan Bareskrim sekarang, penyidik, bukan di kami. Kami hanya pihak pelapor menyampaikan. Termasuk kemarin meminta kami untuk tes DNA, kami menyanggupinya secara gentleman. Pak Ridwan Kamil juga siap, dan Pak LM juga dulu juga mau menantang untuk tes DNA. Begitu sudah ada hasilnya, minta tes DNA ulang, kan repot juga. Jadi ini sekali lagi ya Lisa Mariana, satu kata bagi saya, sensasi aja. Bang, tapi kalau misalnya anggaplah RK menyetujui tes DNA kedua kali di Singapura. Kalau misalnya hasilnya masih Saya sama, tidak gimana? mau Butuh tes DNA berapa kali? berspekulasi. Sekali lagi, Pak Ridwan Kamil tunduk kepada aturan hukum. Yang ada, hasilnya sudah ada, itu yang menjadi patokan. Jadi jangan kami digiring-giring lagi nih kemana-mana nih. Kan gitu, nggak, jangan lagi. Karena ini sudah jadi patokan, sudah menjadi sesuatu yang menjadi sumbernya, hasilnya, dan itu juga menjadi patokan Bareskrim Mabes Polri. Itu kira-kira. Oke. Gitu ya. Dilakukan hari Kamis. Nanti selanjutnya mungkin Ibu Bertua nih dari tim yang akan menjelaskan apa pembicaraan dari hasil di atas dengan penyidik. Oke, selamat siang semua rekan-rekan media ya. Tadi dalam kesempatan Oke, saya ulang ya. Selamat siang semua rekan-rekan media. Tadi kesempatan dengan penyidik, kami sudah menyampaikan resmi permohonan untuk second opinion tes DNA untuk Lisa Mariana dan bayinya Sheila Ashura. Permohonan ini sudah diterima tadi dan dijawab oleh Bareskrim, dan tembusannya kami sampaikan juga ke Kapolri, terus juga ke Karowarsidi Polri, dan juga ke Kadipropam Polri, dan juga ke Kapusdo Dokes Polri, dan juga ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Isi dari permohonan kami ini baru sempat kami mengajukan second opinion dissenting opinion di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura, di luar daripada Rumah Sakit Polri, atau setidak-tidaknya di salah satu rumah sakit swasta, baik second opinion terhadap Ridwan Kamil dan juga kepada Lisa Mariana, dan juga terhadap bayinya Sheila Ashura. Adapun landasan hukum pengajuan second opinion ini ada landasan hukumnya, yaitu deklarasi Lisbon yang diakui di seluruh dunia, bahwa di dalam Indonesia deklarasi Lisbon ini diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 2 yang menyatakan tentang kesehatan yang berbunyi, tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien untuk melaksanakan second opinion yang kedua, ya, itu second opinion atau dissenting opinion. Kami tidak membantah apa yang dilakukan oleh Puskesmas dari Kapolri. Tapi Lisa Mariana dari mulai sejak tes DNA dilakukan, dia ingin darah anaknya Sheila Ashura yang tercurah diambil di sini untuk dilakukan tes ulang kembali. Ini sama dengan perkara yang biasa di putusan negeri, ada pembanding yang itu. Dan ini juga berkaitan dengan perkara hak identitas anak yang bergulir dari tim kami di Pengadilan Negeri Bandung. Eksepsi daripada tergugat ditolak. Nah, dalam hal ini juga hak pasien harus dihormati, baik juga di dalam Kode Etik Kedokteran tahun 2012 dalam pasal 10 yang berbunyi, seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien untuk dan sejawatnya untuk menjaga landasan hukum, menyikapi opini kedua. Dalam hal ini Lisa Mariana klien kami beserta dengan babynya Sheila Ashura berhak untuk
meminta second opinion atau dissenting opinion. Kami mengajukan permohonan di Rumah Sakit Mount Elizabeth juga terhadap Pak Ridwan Kamil. Nah, yang kedua, ada perlu saya sampaikan bahwa adalah beban moral dan dosa besar kepada Celia Surah apabila tidak melakukan second opinion dalam hal soal masalah RG. Sejak dari awal kasus ini disampaikan, saya sendiri sebagai Ibu Betul TPA mengatakan kepada tim anak saya Markus Daniel Nababan dan Daniel Nababan agar mereka untuk menelpon pulangnya abang saya kandung Muhammad Paris TPA untuk mediasi, karena Pak RK itu adalah sahabat dari abang saya dan saya juga pernah bertemu mereka dan saya sudah menyampaikan waktu tes DNA bahwa kami laksanakan tugas profesi. Namun semua restorasi justice tidak dapat dilakukan, dan kalau mau proses silakan diproses. Dalam hal ini walaupun tes DNA itu negatif, itu tidak menjadi acuan, alias belum final bagi Lisa Mariana. Dilakukan lagi dissenting opinion. Yang kedua, satu lagi bahwa apa lagi? Apa saya? Udah. Oke. Sorry, satu Biar lagi. pertanyaan. Bu, kalau misalnya nanti Oke, tes pertanyaan next ini udah. tes DNA dilakukan kedua kali dan hasilnya negatif lagi, akan lakukan tes DNA 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai 10 kali, bagaimana? Dua kali lah. Artinya kita tidak memaksakan harus begini. Tapi kan hukum, landasan hukumnya ada untuk melakukan itu. Nanti kalau proses hukum berjalan juga, gitu ya, ya kita juga siap untuk mengikuti itu. Dalam arti yang saya katakan tadi adalah bukan hanya Lisa Mariana yang diproses. Pelapor dan terlapor dalam kasus ini adalah sama-sama mempunyai hubungan hukum yang melanggar perbuatan hukum, gitu loh. Jadi artinya kami yakin aja gitu kepada hukum, kepada kepolisian agar memberikan perlindungan kepada terlapor. Kami juga tidak berapi-api membela ketidakbenaran. Tapi dalam hal ini, apabila proses hukum berlangsung karena restorasi justice yang diusahakan tidak terjadi, bahwa bukan hanya Lisa yang akan menjadi menanggung akibat, tapi sama aja kan. Tes DNA yang pertama sudah membuktikan bahwa ada pengakuan terselubung bahwa memang sudah melakukan hubungan intim dengan Lisa Mariana kan? Ya jelas dong itu, logikanya semua akan tahu. Sehingga dengan demikian proses hukum berjalan, kedua-duanya harus menerima konsekuensi hukum daripada akibat itu. Oke, kalau misalnya yang kedua negatif lagi, Bu, langkah hukumnya seperti apa, Bu? Alasan di Singapura sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman ya Mount Elizabeth itu banyak kok orang Indonesia yang melakukan dissenting opinion di sana. Kalian boleh cari di Google ya. Radio dissenting opinion di Singapura itu kan ya mungkin lebih bersifat independen, dan juga karena swasta dia terhubung juga dengan WHO World Health Internasional, ya hasilnya begitu. Satu kali saya ingatkan bahwa kami tidak membantah hasil daripada tes DNA yang dilakukan Puskesmas Kapolri. Nah, tapi kami hanya melaksanakan agar mohon diterima juga permintaan second opinion dari klien kami, karena itu merupakan hak daripada dia sesuai dengan deklarasi Lisbon yang diakui oleh seluruh dunia, dan ada juga landasan hukumnya diatur di dalam hukum Indonesia itu. Bu, kalau misalnya negatif lagi, Bu, langkah hukumnya seperti apa, Bu? Dalam tes DNA 1000% hasilnya akan sama, itu bukan tanggapan dari pihak Lisa. Gini, kalau misalnya Pak, yakin kenapa? 1000% ngapain takut, jalanin aja. Ya. Toh juga gini, kita menghargai proses semua yang berjalan di Barreskrim. Pada saat laporannya, untuk memenuhi laporannya Pak RK sendiri, itu berdasarkan kesepakatan berdua. Pak Ridwan Kamil mengajukan dan memohon kepada kita supaya Lisa dan anaknya yang untuk mengikuti tes DNA. Kita menghargai proses hukum tersebut. Kalau Pak Ridwan Kamil merasa yakin bukan anaknya, kenapa takut dia kalau untuk tes DNA ulang? Mau 1000 kali kayak dia bilang, kalau dia yakin ya maju terus, itu aja. 1000% Bang, bukan 1000 kali. 1000 kali, 1000% 1000% yakin, ya udah ngapain harus takut, jalanin aja terus sekarang. Bang, kalau misalnya tes DNA 2 kali negatif lagi, Bang, langkah hukum dari Lisa Mariana apa? Dijalani, jangan berandai lagi. Jadi yang jelas pesan saya kepada Pak Ridwan Kamil, ya kan, ya kalau emang dia udah yakin 100%, ya udah dijalanin aja, nggak usah takut. Kan di sini pembuktian untuk mencari kebenaran. Oke, permasalahan identik dan non identik itu betul. Sudah kita menghargai proses di Barreskrim, emang sudah hasilnya dan sudah jelas. Tapi yang jelas, sebab akibatnya ini kan ada jelas. Jangan terlalu memojokkan klien saya. Di sini ada perbuatan hanya mereka dan Tuhan, bagaimana create cerita ini aslinya. Jadi sama-sama di sini harus bertanggung jawab kedua belah pihak. Oke, itu aja. Terima kasih. Apa? Pemanggilan Kamis jam berapa, Bang? Selanjutnya nanti akan ada pemanggilan ulang hari Kamis. Hari Kamis jam 11 lagi. Mudah-mudahan udah sehat, karena hari ini emang bukannya tidak kooperatif, bukannya sengaja, tapi karena
Lisa Mariana anaknya sakit dan dia juga sedang nggak enak badan, jadi tidak bisa hadir. Makanya kita memohon untuk hari Kamis untuk bisa hadir. Mudah-mudahan Kamis tidak ada halangan dan bisa jalan, karena kan Lisa Mariana sekarang ngerawat anaknya cuma dia sendiri dengan pembantunya aja. Oke. Apa? Melakukan tes DNA ulang nanti, apakah dari pihak Lisa Mariana akan memberikan surat untuk permintaan? Yang DNA jelas juga proseduralnya, kepada kami? yang jelas proseduralnya pasti kita akan mengikuti prosedur nanti yang berlaku dari sini. Kita sudah mengirimkan surat. Dan dua hal, tes DNA ini bisa dilakukan dua hal, nggak di Bareskrim, ada juga nanti di Pengadilan Negeri Bandung yang berjalan. Karena pada awal gugatan tersebut kita memohonkan untuk tes DNA juga di situ. Jadi akan bisa berjalan. Ya, yang jelas kalau RG tidak bisa berjalan, kita sebagai kuasa hukum tetap untuk membela kepentingan Lisa Mariana dan Selina Azura anaknya. Jadi ya tetap mainlah terus. Oke, terima kasih. Bang, Apa lagi? Setelah pemeriksaan Lisa Mariana, divisi berbasis Polri berencana akan menggelar perkara untuk Laporannya Ridwan Kamil. Kalau itu yang jelas, statusnya berubah menjadi yang jelas kita menghargai semua proses-proses yang ada berjalan di Bareskrim. Dan kita tidak mau intervensi atau menghalang-halangi, karena saya yakin pihak kepolisian Indonesia sudah baik untuk menangani perkara ini. Karena perkara Lisa Mariana ini bukan lagi jadi isu cuman gosip-gosip, ini jadi isu nasional. Banyak ABC sampai Z perkara kedua belah pihak tersebut. Jadi saya yakin bahwa polisi akan profesional untuk menangani perkara ini. Oke, ini Ya. terakhir. Ini terakhir. Nah, dulu. Nah, ini terakhir ya. Ini nih terakhir. Penolakan dari Lisa Mariana sudah kami sampaikan atas tes DNA yang pertama. Karena kalau tadi Ibu mengatakan 1000%, kalau si Mariana mengatakan benar-benar 1.000.000% lebih daripada 1000%. Jadi ini resmi sudah diterima untuk permohonan second opinion. Hasil berikutnya nanti lagi, nggak bisa kami jawab sekarang semua. Oke, apa lagi?